Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat bolu pisang, sekaligus saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali disampaikan di kolom komentar pada setiap resep bolu pisang yang saya bagikan. Bolu pisang ini rasanya sangat enak, rasa pisangnya juga sangat terasa. Teksturnya sangat lembut, moist, dan sangat ringan. Nah, apa saja bahan dan bagaimana tips dan triksnya untuk membuat bolu pisang ini agar berhasil? Langsung saja kita mulai. Pertama sekali siapkan pisang yang sudah benar-benar matang. Ini sangat penting karena tingkat kematangan pisang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Untuk jenis pisang yang sering digunakan adalah pisang raja, pisang ambon, dan pisang lilin. Selain itu, Bunda juga dapat menggunakan pisang barangan dan pisang mas. Sering juga ditanyakan apakah dapat menggunakan pisang selain pisang itu. Jadi, sebaiknya pisang yang kita gunakan adalah pisang yang rasanya manis dan teksturnya juga lembut. Satu lagi yang perlu diperhatikan, perbedaan jenis pisang akan menghasilkan bolu pisang dengan rasa dan tekstur yang sedikit berbeda. Cukup haluskan pisang dengan menggunakan garpu, tidak perlu di blender. Hal ini agar serat pisangnya tidak hancur, sehingga pada hasil akhirnya akan terlihat serat-serat pisang yang berwarna kecoklatan. Tambahkan 20 gram kental manis putih ke dalam pisang yang telah dihaluskan tadi, kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Jika tidak suka dengan kental manis, ini bisa di-skip dan tidak perlu diganti dengan bahan yang lain. Namun saya lebih suka menambahkannya karena menurut saya membuat rasa bolu pisang menjadi lebih enak dan lebih legit. Setelah tercampur dengan rata, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencairkan 50 gram margarin. Untuk mencairkan margarin, sebaiknya gunakan air yang panas namun tidak mendidih. Bantu aduk dengan menggunakan sendok untuk mempercepat prosesnya. Saat mencairkan margarin, cukup sampai cair saja, tidak perlu sampai bening dan menjadi seperti minyak. Cairkan margarin cukup sampai sekitar 95%. Apabila masih ada margarin yang menggumpal atau sedikit keras seperti ini, biarkan saja, nanti akan cair dengan sendirinya. Siapkan wadah yang bersih dan kering serta bebas dari air dan minyak. Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Telur yang saya gunakan ini adalah telur yang ukurannya cukup besar. Berat bersih per satu telur adalah 70-72 gram, sehingga total telur yang kita perlukan adalah 140 gram. Tambahkan 95 gram gula pasir dan 4 gram SP atau emulsifier. Setelah itu mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu, naikkan kecepatan sampai kecepatan tinggi. Untuk mixer yang saya gunakan ini, saya hanya menggunakan kecepatan 4 dari 5 kecepatan yang ada. Mixer telur dan gula sampai putih, mengembang, kental namun tidak kaku. Tandanya adonan masih dapat jatuh dengan mengalir seperti ini. Setelah itu masukkan campuran pisang dan kental manis putih ke dalam adonan. Lalu mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sebentar saja. Setelah itu masukkan 1/8 sendok teh vanili dan 1/4 sendok teh baking soda. Masukkan 110 gram tepung terigu protein sedang secara bertahap. Sambil dimixer dengan kecepatan yang paling rendah asal rata sebentar saja. Masukkan setengah bagian tepung yang tersisa, lalu aduk kembali. Masukkan margarin yang telah kita cairkan sebelumnya dan telah suhu ruang. Masukkan juga 30 gram minyak sayur. Lalu mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah sebentar saja. Bila suka, Bunda dapat menggunakan full margarin ataupun full minyak sayur.
Bila menggunakan full minyak sayur, baiknya tambahkan sejumput garam. Selalu bantu aduk dengan spatula untuk memastikan bahwa seluruh bahan telah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah. Aduk adonan dengan lembut, tarik adonan dari bawah ke atas. Siapkan loyang ukuran 24 x 10 cm, oles dengan margarin dan tabur tipis dengan tepung terigu. Setelah itu, masukkan adonan yang telah tercampur rata ke dalam loyang. Kemudian ratakan dan hentakan beberapa kali. Panggang adonan pada oven bersuhu 170 derajat selama kurang lebih 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Sebelum memasukkan adonan, panaskan oven 10-15 menit sebelumnya agar suhu di dalam oven stabil. Jangan terlalu sering membuka pintu oven karena dapat menyebabkan suhu di dalam oven menjadi turun dan ini juga dapat menyebabkan bolu menjadi kurang mengembang. Bila ingin mengecek bolu, lakukan setelah 30 menit dipanggang atau setelah bolu mengembang dengan sempurna, jadi tinggal pada proses pematangannya saja. Nah, ini bolunya setelah saya panggang selama 45 menit. Perhatikan bagian pinggirnya. Apabila sudah terlepas dari loyang, merupakan salah satu tanda bahwa bolu sudah matang. Setelah beberapa saat, keluarkan bolu dari dalam loyang dan biarkan sampai cukup dingin. Nah, ini dia bolunya sudah cukup dingin, saatnya untuk kita potong. Saat dipotong saja sudah terasa kalau bolu ini sangat lembut. Bolu pisang ini rasanya sangat enak, manisnya juga pas. Teksturnya sangat lembut, empuk, dan juga moist. Serat-serat pisangnya juga sangat terlihat dengan warna sedikit kekuningan seperti pisang. Namun apabila Bunda menggunakan baking powder, warna bolunya akan sedikit lebih putih sehingga serat pisangnya tidak begitu terlihat. Komposisi bahan pada resep bolu pisang yang sudah saya bagikan telah saya kreasikan sedemikian rupa sehingga tidak akan ambles. Takar bahan dan ikuti langkahnya dengan tepat untuk menghindari kegagalan. Nah, selamat mencoba di rumah ya. Semoga saja resepnya bermanfaat. Sehat selalu dan salam dari Ibu Hendri.